Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Erlina selaku dosen pengampu mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Di sini kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi kami dalam bentuk video tentang memiliki perspektif dalam penilaian dan evaluasi UBD. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Bambang Heriadi. Yang kedua ada Ibu Dian Agustin. Dan yang ketiga ada Ibu Syifa Nur Aprilianti. Ya, baiklah. Bahasan yang pertama yaitu mengenai penilaian dan evaluasi dalam UBD. Dalam Understanding by Design atau UBD, penilaian dan evaluasi memiliki peran krusial dalam mendukung tujuan pembelajaran. Proses penilaian dan evaluasi UBD dirancang untuk memastikan bahwa siswa memahami konsep-konsep inti dengan mendalam dan mendapat transferisasi pengetahuan tersebut ke dalam konteks kehidupan yang nyata. Penilaian dan evaluasi dalam UBD ini diarahkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pemahaman siswa dan efektivitas desain pembelajaran. Ini membantu mencapai tujuan utama UBD, karena untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya menguasai informasi, tetapi juga dapat mengaplikasinya dalam situasi dunia nyata. Lalu yang kedua yaitu memiliki perspektif dalam penilaian dan evaluasi UBD. Dalam konteks penilaian dan evaluasi Understanding by Design atau UBD mempunyai kemampuan perspektif berarti bahwa seorang guru harus mampu melihat dan menilai desain pembelajaran tidak hanya dari satu sudut pandang saja, tetapi dari berbagai perspektif yang berbeda. Kemampuan ini mencakup pemahaman dan analisis dari berbagai sudut pandang yang relevan, seperti perspektif guru, siswa, kurikulum, dan penilaian, serta pengembangan yang berprofesional. Dengan memiliki kemampuan seperti perspektif, proses penilaian dan evaluasi dapat menjadi lebih holistik dan komprehensif. Lalu, kemampuan perspektif. Di dalam kemampuan perspektif ini terdapat 5 indikator. Yang pertama ada kredibel, yang dimana mengajarkan peserta didik bersikap terbuka terhadap semua sudut pandang rekannya. Lalu dapat mengungkap. Di sini dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan ide-ide dan gagasannya. Lalu ada wawasan, meminta peserta didik untuk memandang sebuah materi dari berbagai sudut pandang dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Lalu ada masuk akal, yang dimana membiasakan peserta didik untuk memberikan contoh sesuai fakta atau kejadian yang sebenarnya. Lalu yang terakhir ada tidak biasa. Mengapa? Karena dalam mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memunculkan ide baru atau solusi berdasarkan permasalahan yang diajukan guru melalui pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Ya, baiklah, selanjutnya yaitu berdasarkan literatur. Bahwasanya UBD bukan sekedar tentang pembelajaran yang menyenangkan atau activity focused teaching, dan bukan tentang menyelesaikan materi atau coverage focused teaching. Yang perlu diutamakan adalah pembelajaran yang fokus pada pencapaian tujuan pembelajaran. Perspektif atau point of view adalah sebuah sudut pandang seseorang dalam memilih dan mempercayai sesuatu hal. Seorang guru diharapkan mampu mengembangkan pengetahuannya mengenai bukti pemahaman yang akan dibuktikan guru ketika peserta didik memiliki perspektif baru. Yang dimaksud di sini adalah perspektif yang menyadari gambaran besar dan memiliki sudut pandang yang lebih kritis terhadap suatu hal. Ya, baik. Selanjutnya yaitu ada contoh rubrik penilaian kemampuan perspektif menurut pendapat kelompok kami. Yang pertama menyangkut indikator kredibel. Jadi, dalam pengimplementasiannya
peserta didik dapat memberikan contoh yang bisa ditemukan di dalam lingkungan sekitarnya. Seperti ada yang dalam pertanyaan 1, yaitu peserta didik bisa menyebutkan contoh bentuk globalisasi. Kemudian peserta didik menyebutkan 2 contoh globalisasi budaya, globalisasi ekonomi, globalisasi transportasi, globalisasi komunikasi, dan globalisasi ilmu pengetahuan teknologi. Lalu pada indikator yang kedua, mengungkap. Di sini dalam pengimplementasiannya yaitu peserta didik dapat memberikan argumen mengenai pernyataan yang diinginkan oleh temannya. Yang pertama yaitu diharapkan peserta didik dapat memberikan pertanyaan kepada temannya yang sedang presentasi. Lalu yang kedua, peserta didik dapat berdiskusi dengan baik kepada kelompok lain tentang globalisasi. Lalu pada indikator yang ketiga yaitu ada wawasan, di mana peserta didik mampu memberikan definisi mengenai materi yang diajarkan dengan mengaitkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat yaitu harapannya yang pertama, peserta didik dapat menjawab pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menjawab arti dari globalisasi, dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan arti globalisasi yang dikaitkan dengan kehidupan masyarakat. Pada indikator yang keempat yaitu masuk akal. Dalam pengimplementasiannya, peserta didik dapat menyampaikan pendapat sesuai dengan fakta dan mampu memberikan contoh yang logis dalam kehidupan sehari-hari. Dari sini diharapkan peserta didik menjawab pertanyaan dengan disertai berita fakta. Lalu peserta didik dapat menjelaskan dampak globalisasi yang mempengaruhi kehidupan. Lalu selanjutnya pada indikator yang terakhir yaitu tidak biasa, yang dimana peserta didik dapat memberikan ide-ide baru atau solusi dari sebuah permasalahan. Kemudian diharapkan peserta didik dapat menemukan ide baru dalam mengerjakan tugas membuat poster. Lalu yang kedua, peserta didik dapat memecahkan masalah dengan baik bersama teman sekelompoknya. Ya, baik, itulah pemaparan video materi kami dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.